membuat kopi setiap dari sana tuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tetra. Kami bertanya, kami menjawab. Oke, seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Kenalin dulu ya, nama aku Clara Widiana sebagai host hari ini. Dan aku ditemani nih sama dua tamu-tamu cantik. Boleh dong kenalan dulu. Hai, aku Ida. Aku Shiren. Oke, seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau pada episode kali ini kita akan melanjutkan sesi bincang-bincang seru terkait dengan topik KTD atau yang kita kenal dengan kehamilan tidak direncanakan. Nah, mungkin di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu KTD, apa penyebabnya dan apa dampak-dampaknya secara sekilas gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton atau yang masih belum tahu tentang episode 1, boleh banget ya ditonton dulu untuk memahami topik ini biar lebih paham dan lebih menyeluruh gitu. Nah, pada episode 2 kali ini nih, kita akan secara khusus dan eksklusif membahas tentang apa dampak yang terjadi tentang KTD ini baik bagi anak dan juga ibu dari segi emosi, fisik, dan juga kognitif dari mereka. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Kira-kira nih, ada gak sih pengaruh yang terjadi bagi emosi ibu terkait dengan kehamilan tidak direncanakan? Oke, jadi sebelum kita memulai membahas tentang dampak untuk emosi ibu, aku mau mengulik sedikit aja nih tentang kenapa sih kehamilan tidak direncanakan itu bisa terjadi. Nah, kehamilan yang tidak direncanakan itu bisa terjadi kebanyakan karena gagalnya alat kontrasepsi. Nah, itu tuh sering terjadinya bisa jadi di ibu yang sudah menikah atau bahkan yang belum nikah. Nah, terkadang dampak untuk ibu yang sudah menikah dan yang belum menikah itu beda-beda, tapi ada juga yang sama gitu loh. Jadi seperti dampak seperti psikososialnya itu ketika seorang ibu ternyata mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dia itu terkadang merasakan takut, dimana takut keluarganya, temannya atau masyarakat di sekitarnya itu tidak menerima dia. Jadi dia tuh akan merasakan stres dan mengisolasi dirinya sendiri. Ada juga dampak psikologis yang lain itu seperti ketika seorang ibu itu sudah menikah. Nah, kadang kan ada nih pasangan yang udah nikah tapi itu mereka belum ingin memiliki seorang anak. Nah, ketika kehamilan yang tidak direncanakan itu terjadi, si ibu itu akan merasakan adanya insecure intimacy, di mana dia akan merasakan tidak nyaman ketika berada di dekat suaminya karena merasa terhianati. Ada juga gangguan jiwa yang lain itu seperti neurasthenia. Itu adalah gangguan syaraf, di mana melemahnya syaraf itu bisa dicirikan melalui lemahnya tubuh, gampang letih, dan juga perasaan-perasaan emosi yang negatif. Ada juga histeria, itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan, tekanan atau pertentangan batin, dan itu tuh bisa membuat coping stress yang negatif. Wah, ternyata banyak banget ya dampak-dampak yang terjadi bagi emosi ibu, apalagi udah dijelasin dengan gangguan-gangguan yang terjadi. Gimana kalau itu terjadi berkepanjangan, itu pasti bahaya banget ya bagi ibu. Oke, itu tadi untuk ibu ya. Sekarang kita langsung beralih ke anak gitu. Pastinya ada dong yang terjadi emosi anak ini. Iya bener banget, apalagi biasanya kehamilan yang tidak direncanakan tuh cenderung ibunya tuh kurang siap akan kehamilan itu. Beda halnya sama Promil, program hamil yang udah ada ahli gizinya, udah ditakar nih sebaiknya gizinya segini-segini. Nah, kalau kehamilan sendiri biasanya ibu itu kurang siap, kurang research, kurang cari info. Nah, biasanya hal ini tuh nyebabin kekurangan nutrisi pas kehamilan itu. Nah, dari hal ini perkembangan sel otak tuh bisa ngurang 15-20%. Gede banget ya sih masuknya? Ya kan lumayan kan? Nah, dari kekurangan sel otak ini jadinya tuh perkembangan fungsi psikologisnya tuh jadi berkurang juga. Jadinya anak nanti cenderung hiperaktif, terus perilakunya cenderung bermasalah atau bahasa kerennya problematik lah ya. Iya, terus juga coping mekanismenya tuh cenderung buruk gitu, cenderung kurang baik. Jadi gitu. Oke. Jadi asupan gizi itu sangat berpengaruh ya bagi kondisi anak, khususnya di emosi juga bisa berdampak kayak efek domino jadinya ya teman-teman. Karena ketika orang tua itu tidak memiliki edukasi yang cukup untuk bagaimana anak ini harus mendapatkan makanan, itu juga bisa berdampak pada perilakunya gitu ya. Oke. Dan itu juga tuh bisa juga disebabkan karena emosi ibunya itu selama kehamilan juga kan tidak stabil. Nah, itu menurun juga ke emosi anaknya. Setuju aku. Itu mungkin dari emosi anak dan emosi ibu gitu ya. Kita sekarang lanjut coba di fisik ibu ini pasti ada, dimana hamil ini ada perubahan-perubahan jadi dalam badannya, perutnya gitu-gitu ya. Itu pasti gimana tuh penjelasannya? Ya, pasti ada ya. Karena kita tahu ya kehamilan yang tidak direncanakan itu berarti ibunya tidak punya persiapan apa-apa gitu. Jadi ketika ibu itu mengandung, itu tubuhnya itu belum siap dan itu bisa aja menyebabkan mungkin sakit tertentu di bagian tertentu atau sakit fisiologisnya juga bisa terkena gitu loh. Dan yang
berkelanjutan itu adalah si ibu jadi malas untuk melakukan keperawatan kehamilan. Jadi dia tuh malas untuk pergi merawat untuk merawat janin atau dia pergi ke dokter gitu tuh dia malas. Yang paling parah kadang tuh ada ibu yang nekat untuk minum obat haid atau malah dia pergi ke untuk aborsi karena dia ingin menghentikan kehamilannya. Itu sih yang paling parah. Aku setuju sih sama aborsi ini. Aku pernah juga riset di salah satu penelitian yang aku cari gitu ya. Kalau ternyata di Indonesia atau khususnya di level ASEAN gitu, Indonesia ini menduduki peringkat pertama dengan tingkat kematian ibu yang paling tinggi dengan data kalau tidak salah ya 373 dari 100.000 kelahiran. Tinggi juga Iya, itu. banyak banget ya. Dan hampir sebagian besar itu terjadi karena itu tadi aborsi dan mereka belum siap, mereka nggak menerima dengan keadaan mereka gitu. Jadi aku mulai agak pas baca itu aku terharu gitu ya kayak aku bisa terjadi di sini di Indonesia. Itu mungkin dari aborsi. Nah, kalau dari fisik anak gitu ya, pasti juga ada ya kalau dari tadi asupan yang terjadi gitu ya. Apa tuh penjelasannya? Iya, bener banget. Karena anak tuh dapat nutrisinya dari ibu doang kan, karena dia belum bisa cari makan sendiri gitu. Dari ibunya doang, apa yang ibunya makan ya dia terima. Nah dari situ biasanya anak tuh cenderung stuntingnya tuh lebih gede. Kondisi untuk apa ya responsibility untuk stuntingnya tuh lebih gede. Kecenderungan untuk mengalami stuntingnya itu lebih gede gitu. Soalnya tadi pemenuhan gizinya itu kurang. Nah dari aspek fisik tuh gampang banget dilihatnya. Biasanya dia tuh lebih pendek, lebih kecil daripada anak-anak normal gitu. Oke, fisik itu waduh kelihatan banget ya. Kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri ya kalau fisik. Ada juga nih kognitif. Kalau dari segi kognitif itu gimana? Kayak yang udah aku mention sebelumnya, kalau perkembangan soalnya kan jadi kurang 15-20%. Nah, sedangkan kognitif itu erat banget kaitannya sama otak kan. Nah, biasanya anak-anak stunting yang gara-gara kurang gizi pas kehamilannya itu biasanya dia cenderung kurang dalam pengerjaan aritmatika, baca tulis, problem solving, dan lain-lain gitu. Jadi gizi itu emang sepenting itu ya. Oke, ya aku setuju banget sih kalau efek-efek kayak gitu yang harus kita perhatiin sebagai orang tua tuh harusnya diperhatiin dari awal gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari sesi-sesi kita hari ini gitu. Jadi kalau dari asupan makanan gitu ya, terus juga kesiapan mental seorang ibu itu sangat amat perlu diperhatikan untuk kehamilan yang seharusnya mereka lakukan gitu ya. Seru banget nih sesi bincang-bincang kali ini bersama tamu-tamu kita yang paling keren ini. Kalau kita lanjutin ini pasti bisa lama banget kan sayangnya ya. Kita udah di penghujung sesi, kita udah ada di akhir gitu ya. Aku cuma mau simpulin kalau kita udah jelasin tentang apa itu dampak dari sisi emosi, psikologis, dan juga fisik serta kognitif dari anak-anak yang dari efek kehamilan tadi. Terus juga mungkin karena udah di penghujung hari ini, aku mau aku berharap gitu ya, kita berharap semua kalau sesi hari ini tuh bisa memberikan kalian atau audiens di sana insight-insight yang baru dan manfaat-manfaat terkait dengan topik KTD atau kehamilan tidak direncanakan ini. Jadi gitu aja dari kita, mungkin jangan lupa tetap stay tune di episode berikutnya karena kita masih punya pembahasan yang lebih lanjut, pembahasan yang lebih seru terkait dengan stunting tadi, apa itu stunting, penyebabnya dan juga pengaruh-pengaruh lainnya yang lebih keren banget ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Jangan lupa like, Comment, And subscribe. see you.